Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasa, stroberi atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran disirami susu. Oh, lezat sekali. Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat adik-adik yang masih di rumah, tetap setia di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatannya sampai situasi baik kembali. Kak Dadang akan bercerita pada hari ini tentang dongeng bebek yang buruk rupa. Ya. Di suatu kampung hiduplah seekor induk bebek. Kalau bunyi bebek gimana? Wek, wek, wek. Berarti bebek itu mau bertelur. Satu ekor bebek satu hari telurnya berapa? Ya satu. Cukupnya berapa ya? 10 terlalu banyak. 3 kurang 5. Ya 5. Kemudian induk bebek menjaga telurnya supaya tidak pecah dan dimakan oleh binatang lain. Pada esok paginya bebeknya tidak bertelur lagi, tetapi jumlah telurnya menjadi 6. Kok bisa ya? Telur yang satu itu lebih besar dari 5 telur bebek yang lain. Induk bebek berharap telur yang satu itu akan menjadi anak bebek yang cantik jelita. Kemudian diheramlah beberapa hari lamanya telur itu sampai telur itu mau menetas. Pada suatu hari induk bebek itu berkata kepada telur-telurnya, "Anakku, sekarang kalian akan melihat dunia," kata induk bebek kepada telur-telur bebeknya. Kemudian telur bebek tadi bilang, "Ibu, aku mau di sini aja. Aku tidak mau lihat dunia," kata telur bebek kepada induk bebek. Kemudian induk bebek bilang lagi, "Anakku, kalau kalian melihat dunia, kalian pasti suka." "Ibu, aku mau di sini aja. Aku tidak mau lihat dunia," kata anak bebek kepada induknya. Kemudian induknya berusaha lagi mengatakan, "Anakku, kalau kalian melihat dunia, dunia itu luas, ada tumbuhan, ada apa lagi? Ada langit, ada matahari, ada pohon, semuanya ada di dunia." Kemudian anak bebek bilang, "Ibu, aku tidak mau lihat dunia." Telurnya nangis. Kemudian tiba-tiba pecahlah telur bebek tadi, muncul kepala anak bebek. Kemudian anak bebek bilang, "Wah, dunia luas lah, tidak seperti dalam telur bebek. Kecil, pengap, sempit," kata anak bebek kepada induknya. Kemudian pecahlah 4 telur bebek tadi. Sekarang menjadi anak bebeknya berapa? 5. Ternyata telur yang besar tadi belum juga mau menetas. Induk bebeknya heran, kok bisa ya telur yang satu ini belum menetas juga. Mungkin induk bebek berharap anak bebek itu akan menjadi anak bebek yang cantik jelita. Kemudian sambil menjaga anak bebek yang 5 tadi, induk bebek mengeram telur yang satu tadi. Kemudian beberapa hari kemudian barulah menetas telur bebek yang satu tadi. Betapa terkejutnya induk bebek melihat
anaknya yang satu itu. Ternyata anak yang satu itu gendut, jelek, dan hitam. Kemudian anak bebek yang 5 tadi tidak suka bermain bersama anak bebek yang satu tadi. Kenapa? Karena gendut, hitam, dan jelek. Pada suatu hari 5 anak bebek bermain bersama-sama. Kemudian datanglah anak bebek yang satu itu. "Kakak, ajak aku bermain ya," kata anak bebek yang satu itu. Kemudian anak bebek 5 tadi menjawab dengan serentak mengatakan, "Kami tidak mau bermain sama kamu. Kamu gendut, jelek, hitam," kata anak bebek yang 5 tadi. Anak bebek yang satu itu sedih dan menangis. Kemudian dia berjalan hingga tersesat. Kemudian dia kehausan dan kelaparan. Di tengah perjalanan itu dijumpai seorang petani. Petani itu kasihan melihat anak bebek yang satu itu lagi kehausan dan kelaparan. Dibawalah anak bebek itu pulang ke rumah. Sesampai di rumah, anak bebek itu dikasih makan dan minum. Kemudian makanlah anak bebek tadi. Ternyata di rumah Pak Tani itu ada seekor kucing. Bunyi kucing gimana? Meow, meow. Ternyata kucing juga tidak suka dengan anak bebek yang satu tadi. Kenapa? Gendut, hitam, jelek. Anak bebek yang satu itu sedih lagi. Kemudian dia keluar dari rumah petani, berjalan lagi. Di pertengahan jalan, anak bebek itu bertemu dengan seekor anjing. Bunyi anjing gimana? Gung, gung. Anjing juga tidak suka dengan anak bebek yang satu tadi. Kenapa? Karena hitam, gendut, dan jelek. Kemudian sejak hari itu anak bebek tidak mau lagi bermain bersama binatang-binatang lain. Dia lebih suka hidup menyendiri, mencari makan sendiri, mencari minum sendiri, dan tidak mau berjumpa dengan binatang-binatang lain. Kemudian hingga bebek itu menjadi dewasa. Pada suatu hari anak bebek itu tibalah di sebuah danau yang airnya bersih, putih, dan segar. Di dalam danau itu berenanglah sekumpulan anak angsa. Kemudian anak bebek itu berkata begini, "Kalau aku seperti anak angsa itu, aku pasti suka dan bahagia. Tidak dikata jelek, gendut, dan hitam," kata anak bebek dalam hati. Tiba-tiba datanglah seekor anak angsa menghampiri anak bebek. Kemudian anak angsa itu menyapa dengan ramahnya, "Hai anak angsa, yuk kita bermain bersama-sama," kata anak angsa kepada anak bebek. Mulanya anak bebek terkejut, baru hari ini binatang lain yang mau mengajak dia bermain. Biasanya binatang lain mengejek dia dengan hitam, gendut, dan jelek. Kok hari ini anak angsa mau mengajak anak bebek bermain? Kemudian anak bebek bilang, "Aku bukan anak angsa, tetapi aku anak bebek," kata anak bebek kepada anak angsa. Kemudian anak angsa bilang begini, "Kamu anak angsa, lihatlah bentuk tubuh kamu sama seperti kami," kata anak angsa kepada anak bebek. Mulanya anak bebek tidak percaya. Kemudian dia berjalan mendekati tepi danau itu. Kemudian dia beransur-ansur mendekati air yang ada di danau itu. Kemudian dia berkaca di air itu. Setelah dia menampak wajahnya di dalam air, dia begitu gembira karena dia sekarang tidak hitam lagi, tidak gendut lagi, dan tidak jelek lagi. Ternyata dia bukan anak bebek tetapi
anak angsa. Telur angsa yang tersesat di telur bebek. Dari cerita ini tadi dapat kesimpulan kita, kalau kita bermain bersama teman itu tidak boleh mengejek, tidak boleh pilih-pilih kawan, harus bekerja sama, harus tolong menolong, dan percaya diri. Kalau kita sebagai manusia yang percaya diri, ataupun binatang-binatang itu percaya diri, walaupun kita gendut, walaupun kita jelek, kita harus percaya diri. Dan satu hal lagi, kita harus pintar. Walaupun kita jelek, hitam dan gendut, kalau kita pintar pasti orang suka. Demikianlah cerita Kak Dadang kali ini. Lain kali kita akan bertemu lagi. Sebelum Kak Dadang mengakhiri perjumpaan ini, kita nyanyi sama-sama ya. 5 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 1 tinggallah 4. 4 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 1 tinggallah 3. 3 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 1 tinggallah 2. 2 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 1 tinggallah 1. 1 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 1 tinggallah induknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.